Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai garis bilangan real. Jadi, pada dasarnya himpunan bilangan real itu dapat disajikan dalam bentuk garis ya, yang isinya angka-angka bilangan rasional, irasional, ada di situ semua. Nah, nilai mutlak itu memiliki representasi jarak ya. Jadi, mutlak A itu dapat dipandang sebagai jarak dari A ke 0. Kalau kita punya minus 2, jaraknya itu mutlaknya minus 2, 2, jarak dari sini ke sini 2. Juga 3 juga gitu ya. Jadi mutlak itu jarak. Nah, secara umum kalau kita punya mutlak X min Y gitu ya, itu menyatakan jarak dua buah bilangan X dan Y. Jadi kalau tadi kita punya A aja, anggaplah ini A 0 gitu ya. Jadi jarak dua buah bilangan. Nah, kalau seandainya kita punya mutlak X kurang dari A, representasinya apa? Ya, artinya kita di sini punya X min 0 kurang dari A, jarak, artinya ini jarak semua titik-titik dari 0 ya, yang kurang dari A. Jadi kalau A-nya di sini, di sini titik-titik X yang memenuhi. Dan yang di sini juga gitu ya, di sini minus A. Jadi X-nya ada di antara itu. Ya. Nah, untuk menyatakan kedekatan dua buah bilangan gitu ya, kita memerlukan konsep lingkungan. Jadi kalau kita diberikan suatu bilangan real ya dan satu bilangan real positif yang untuk jaraknya gitu. Nah, yang disebut lingkungan epsilon dari A itu ialah himpunan titik-titik pada bilangan real yang jaraknya dari A kurang dari epsilon. Ya. Nah, dari ketaksamaan yang ini kita punya X min A-nya berada di antara minus epsilon sampai epsilon, dan kita punya ini. Ya, kita punya X-nya berada di antara A min epsilon, A plus epsilon. Kalau diilustrasikan di situ kita punya A min epsilon, A plus epsilon. Nah, X-nya itu merupakan titik yang ada di garis merah itu. Tapi dipilih X-nya warna hijau biar agak santai. Ntar pilih warna merah dibilang marah-marah. Nah, selanjutnya teorema 228 ada spoilernya sedikit biar aja ya. Jadi misalkan kita punya satu bilangan real gitu dan kita punya X-nya itu berada di lingkungan epsilon dari A untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Maka kita punya, bisa kita simpulkan bahwa X-nya akan sama dengan A. Buktinya kita ambil dulu sembarang bilangan real ya, apapun itu, dan epsilonnya itu lebih besar dari 0 ya. Lalu kita ambil X-nya itu ada di epsilon A, lingkungan epsilon. Nah, kita akan membuktikan bahwa si X-nya itu sama dengan A. Untuk membuktikan dua buah bilangan sama dengan, memang kita bisa gunakan kurang dari sama dengan, besar dari sama dengan. Tapi di sini kita ingin gunakan pendekatan yang lain ya. Jadi karena kita punya untuk setiap epsilon di sini, kita ingin gunakan sifat atau teorema sebelumnya yang menyatakan bahwa kalau satu bilangan positif itu selalu kurang dari bilangan non negatif selalu kurang dari atau sama dengan epsilon, maka kurang dari epsilon gitu, maka dia pasti 0. Kita tinjau pengurangannya. Lihat, kita punya X-nya itu anggota V epsilon A. Maka kita punya X min A-nya itu kurang dari epsilon berdasarkan sifatnya ya. Sifat dari X V epsilon A. Nah, karena X min A kurang dari epsilon dan X min A ini kita tahu non negatif, tapi epsilonnya sembarang, maka berdasarkan teorema yang tadi disebut ya, kita dapat menyimpulkan bahwa X min A-nya itu sama dengan 0. Kalau X min A sama dengan 0 artinya mutlak X min A sama dengan 0, X min A-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan A. Nah, contoh lain ya, kita misalkan diberikan A, B bilangan real dan epsilonnya lebih besar dari 0. Buktikan kalau X-nya itu anggota lingkungan epsilon dari A dan Y-nya anggota lingkungan epsilon dari B ya, maka X plus Y itu anggota lingkungan epsilon dari A plus B. Kita ekstrak dulu ya, biasa yang kita punya X anggota V epsilon A artinya X min A kurang dari epsilon, Y anggota V epsilon B gitu ya, lingkungan epsilon B, kita punya ini ya, Y min B mutlaknya kurang dari epsilon. Yang ditanya X plus Y ya, anggota V epsilon A plus B. Jadi sebenarnya kita diminta untuk menunjukkan ini ya,
kurang dari 2 epsilon. Gimana ya, ini kita kali masuk minusnya gitu ya, terus kita rearrange aja, gunakan ketaksamaan segitiga. Nah, masing-masingnya kurang dari epsilon. Manipulasi aljabar ketaksamaan ini harus sudah nyaman ya, harus sudah nyaman, dibiasakan. Jadi kita punya betul bahwa mutlak ini kurang dari 2 epsilon, artinya yang ingin dibuktikan dipenuhi. Nah, sekian video kali ini. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan materi pada subbab ini.